semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video presentasi menarik. Di dalam video kali ini, kami kelompok 1 akan membahas tentang perencanaan pesan bisnis. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Agribisnis yang diajarkan oleh Encik Dr. Insinyur Jane Sulinda Tambas, MSI. Nah, sebelum kita masuk kepada video pembahasan materinya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Nah, ini dia teman-teman saya dari kelompok 1. Nah, itu tadi teman-teman saya dari kelompok 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada video pembahasan materi. Ini dia. Pengertian perencanaan pesan bisnis. Pengertian perencanaan. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian pesan. Pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan seorang komunikator. Pengertian bisnis. Menurut Business Dictionary, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis pasti membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu agar menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain juga, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Pengertian perencanaan pesan bisnis. Pesan bisnis adalah suatu pesan atau surat yang digunakan oleh pengirim atau source untuk menyampaikan informasi yang tertulis maupun tidak tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis yang diterima oleh orang ataupun organisasi atau receiver. Secara umum, perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, ataupun paragraf, dan merevisi. Sedangkan menurut Haji 2005, perencanaan pesan bisnis merupakan satu langkah strategis bagi pencapaian faktor penentu tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi tersebut. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah tercapainya tujuan komunikasi. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu inti di dalam penyusunan perencanaan pesan bisnis. Adapun yang menjadi inti di dalam penyusunan perencanaan pesan bisnis adalah pemenuhan tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, tujuan komunikasi bisnis ada 3 bagian, yakni yang pertama memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Tentunya di dalam pesan bisnis harus memuat informasi yang perlu diketahui oleh audiens terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Informasi yang diberikan juga harus mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian yang kedua, membujuk atau persuasi. Tujuan kedua komunikasi agribisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan ketika terjadi proses negosiasi
antara dua individu yang ingin memperoleh suatu tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama. Tujuan yang ketiga di dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis. Melalui jalinan komunikasi yang baik, seseorang dapat mudah menemukan mitra lain untuk melakukan kolaborasi dengan bersama. Kemudian tentunya hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan bisnis kedua belah pihak. Yang ketiga, penyusunan perencanaan pesan bisnis itu penting. Perencanaan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi bisnis. Adapun alasan penyusunan perencanaan pesan bisnis itu penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pencapaian tujuan bisnis yang sebenarnya, yaitu apa yang sudah direncanakan oleh suatu perusahaan tersebut atau planning yang sudah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah perusahaan, yaitu maksudnya suatu pesan tersebut mendapatkan nilai ataupun mendapatkan keuntungan dari yang sebelumnya. Yang ketiga, pesan bisnis yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan. Maksud dari meningkatkan citra perusahaan tersebut, yaitu suatu perusahaan tersebut mendapatkan kesan yang baik ataupun memiliki kesan yang baik bagi para konsumen atau bagi para investor atau bagi perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan juga mendapatkan keuntungan. Yang keempat, mempermudah pengembangan bidang bisnis perusahaan itu. Contohnya, membuka cabang di daerah-daerah atau di tempat yang memiliki nilai strategis yang cocok untuk cabang perusahaan tersebut. Yang terakhir itu mempermudah memperoleh profit bagi perusahaan. Memperoleh profit bagi perusahaan yaitu memperoleh keuntungan dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses penyusunan perencanaan pesan bisnis. Pada umumnya, proses penyusunan pesan bisnis terdiri dari 3, yaitu proses yang pertama yaitu 1. Perencanaan pesan. Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Pada fase perencanaan, perlu memperhatikan beberapa hal penting mendasar dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan. Tahap penyusunan bisnis dimulai dengan tahap perencanaan pesan yang meliputi tahap berikut ini. Pertama, penentuan tujuan. Dalam penyampaian pesan bisnis, setiap individu memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangat berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Oleh karena itu, tujuan yang disampaikan harus jelas, terukur, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, menanggapi audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Yang kedua, analisis audiens. Setelah tujuan sudah ditetapkan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca, yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan memperlancar pesan-pesan bisnis karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. Yang ketiga yaitu penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada suatu ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Penentuan ide pokok memerlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, brainstorming, yakni membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide yang diperoleh akan lebih bervariasi. Yang kedua, petunjuk atasan. Penentuan ide pokok cenderung meminta petunjuk pada atasan. Yang ketiga, kebiasaan. Penentuan sebuah ide pokok tertentu berasal dari situasi yang berulang sama dalam setiap kejadian dan berkembang dalam sebuah ide pokok. Yang keempat, pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tulisan. Masing-masing memiliki beberapa jenis dan media. Proses yang kedua yaitu pengorganisasian pesan.
Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi, penyusunan pesan perlu mengorganisasikan pesan dengan baik. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan melalui langkah berikut. Yang pertama, pengelompokan ide dan disajikan secara logis atau dibuat outline-nya. Yang kedua, subjek dan tujuan jelas mencakup semua informasi yang penting. Terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. Proses yang ketiga yaitu revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kelebihan ataupun kesalahan. Revisi pesan dapat dimulai dengan membaca secara cepat pada isi, organisasi dan format penulisannya, lalu dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Saya akan menyebutkan 4 faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam penyampaian pesan bisnis, yakni yang pertama ada tujuan yang realistis, yang kedua ada ketepatan waktu, yang ketiga ada ketepatan orang yang mengirimkan pesan, dan yang terakhir atau yang keempat ada tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi. Nah, selain dari 4 faktor yang telah saya sebutkan di atas tadi ini, ada juga hal yang tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan ketika dalam menyampaikan suatu pesan bisnis, yakni yang pertama, pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang tepat, cara memilih kata-kata yang dipergunakan adalah untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Jadi dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, peranan kata menjadi penting. Itu artinya, penggunaan kata yang sama sekali tidak diketahui atau sangat asing bagi audiens ini bukan saja pemborosan atau membuang-buang waktu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyampaian maksud atau tujuan komunikasi menjadi terganggu. Nah, saya akan menyebutkan maksud komunikasi yang dapat tercapai ini. Maksudnya yang pertama, kita harus memilih kata yang sudah familiar atau yang sudah kita kenal. Dan yang kedua, kita harus memilih kata-kata yang singkat. Dan yang ketiga, kita harus menghindarkan kata-kata yang bermakna ganda. Dan yang kedua, yang perlu kita harus perhatikan dalam suatu pesan bisnis ini, dalam penggunaan kalimat yang efektif. Kalimat merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang lain agar pesan yang kita kirim atau kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti pembaca, dan kalimat harus disusun secara efektif juga. Dan dalam menyusun suatu kalimat, kita perlu perhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Cara menentukan pesan bisnis. Penentuan pesan bisnis itu tergantung dari bisnis yang dijalankan suatu perusahaan. Tentunya pesan bisnis yang disampaikan oleh perusahaan A berbeda dengan pesan yang akan disampaikan oleh perusahaan B. Hal ini dikarenakan perbedaan bidang bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Secara umum, penentuan pesan bisnis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Menentukan tujuan dari perusahaan menjadi hal awal yang harus diperhatikan dengan baik ketika ingin membuat atau menentukan suatu pesan bisnis. Hal ini bertujuan agar pesan bisnis yang ingin dibuat sejalan dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, pesan bisnis yang nantinya akan disampaikan kepada audiens sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan, membuat daftar, dan menentukan ide. Ketika tujuan perusahaan sudah ditentukan, kemudian kumpulkanlah ide-ide pesan bisnis. Pengumpulan bisa dilakukan dengan membuat draft beberapa ide yang dimiliki. Ketika beberapa ide sudah ditemukan, kemudian pilihlah salah satu ide yang menurut kamu paling tepat, dan tentunya ide tersebut memiliki relevansi dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, menentukan calon audiens yang ingin dituju. Menentukan calon audiens yang ingin dituju menjadi satu hal yang sangat penting. Hal ini akan mempermudah kita dalam menyusun pesan bisnis. Selain itu, dengan menentukan calon audiens, menyusun konsep
penyampaian pesan juga akan semakin mudah. Perlu diperhatikan ketika menentukan audiens, kita harus mengetahui siapa mereka, bagaimana pemahaman mereka, latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin, minat mereka, dan apa yang ingin mereka ketahui. Dan yang keempat, membuat rancangan serta menyusun pesan bisnis. Setelah calon audiens sudah ditemukan, selanjutnya mulailah dengan membuat rancangan pesan bisnis. Tentunya dalam membuat rancangan bisnis, masih banyak ditemukan kesalahan. Penempatan kata, penyusunan kalimat. Ini menjadi hal yang wajar, dengan demikian kita akan mampu menyusun suatu pesan bisnis yang baik. Yang kelima, menulis pesan bisnis. Setelah belajar dari kesalahan, ketika pembuatan rancangan bisnis, tentunya kita sudah memperoleh suatu hal yang dimana kita sudah menemukan pesan bisnis yang baik, yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Pesan bisnis yang telah kita temukan tersebut selanjutnya kita tulis atau dibuat dalam satu media khusus yang setelah dipersiapkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan saluran dan media dalam penyampaian pesan bisnis. Pesan bisnis yang harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide yang dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Pilihan mendasar antara berbicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuan dalam memberikan umpan balik dengan segera. Saluran ini digunakan bila pesan disampaikan adalah sederhana, tidak diperlukan catatan yang permanen. Komunikasi lisan mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, pembicaraan melalui telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok, seminar, workshop, program pelatihan, pidato formal, dan presentasi penting lainnya. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan menarik, perlu adanya sarana pembantu audio visual seperti film, video, klip, LCD, proyektor, dan tampilan slide lainnya. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Pesan tertulis juga memiliki berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kebaikan komunikasi adalah penulis kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan mereka. Format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikan bersifat kompleks. Dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni contoh pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari pengirim kepada penerima, bisa perseorangan maupun organisasi. Dalam komunikasi bisnis sendiri, adanya pesan bisnis dianggap penting demi dapat mencapai tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Tanpa adanya pesan bisnis, maka informasi-informasi yang seharusnya disampaikan tidak dapat tersampaikan. Berikut ini adalah beberapa contoh pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, surat penawaran kerjasama. Surat yang dimaksud di sini adalah surat yang mengandung informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, baik penawaran kerjasama bisnis maupun penawaran produk yang dihasilkan. Salah satu contoh yang paling mudah adalah adanya surat penawaran kerjasama, di mana satu perusahaan menawarkan kerjasama dalam suatu bidang tertentu kepada perusahaan lainnya yang dianggap masih dalam kegiatan bisnis yang sama. Penawaran kerjasama ini juga biasanya akan bertujuan untuk memajukan kegiatan bisnis perusahaan secara bersama-sama demi laba yang semakin besar. Surat penawaran ini juga merupakan salah satu contoh pesan persuasif dalam komunikasi bisnis. Yang kedua, email penawaran produk. Semakin adanya kemajuan teknologi juga lebih memudahkan pesan-pesan bisnis untuk tersampaikan. Salah satunya melalui email sebagai salah satu contoh media komunikasi modern. Salah satu contohnya adalah email bisnis mengenai penawaran produk. Suatu perusahaan melalui divisi marketingnya akan banyak menawarkan produk-produk yang dihasilkan melalui email.
Sebagai contoh, seperti banyak perusahaan-perusahaan e-commerce yang akan mengirimkan notifikasi mengenai produk-produk barunya melalui email pada para pelanggannya. Yang ketiga, laporan perusahaan. Tidak hanya yang berkaitan dengan penawaran kerjasama maupun penawaran produk saja, tetapi laporan-laporan perusahaan, memo perusahaan, dan lain sebagainya yang masih dalam lingkup kegiatan perusahaan bisnis yang berjalan juga termasuk sebagai pesan bisnis. Hal ini dikarenakan laporan perusahaan masih mengandung informasi-informasi mengenai kegiatan bisnis yang berlangsung dalam satu perusahaan atau organisasi. Oleh sebab itu, laporan perusahaan juga menjadi contoh pesan bisnis yang ada di dalam komunikasi bisnis. 4. Pertemuan atau pidato. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang ingin meluncurkan produk terbaru mereka, seperti kegiatan grand launching. Melalui pertemuan yang dilakukan tersebut, di dalamnya terdapat pesan bisnis yang disampaikan yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens untuk membeli produk terbaru mereka. Dan yang terakhir, yakni telemarketing. Tidak hanya melalui suatu pertemuan atau pidato saja, media komunikasi lisan juga banyak digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis seperti melalui telemarketing. Jadi suatu perusahaan biasanya akan memiliki divisi telemarketing sendiri yang bertujuan untuk menawarkan produk kepada konsumen maupun mengajukan kerjasama dengan perusahaan lain, yakni dilakukan melalui telepon. Demikian teman-teman video presentasi dari kelompok 1. Kiranya video tersebut dapat bermanfaat dalam menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Buat kekurangan dalam penyampaian informasi di dalam video kami, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Mohon maaf buat kekurangan tersebut. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mengikuti dengan baik video presentasi dari kelompok kami. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and you'll see me.